Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu gerak melingkar. Kompetensi dasar, menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis, dan pemanfaatannya. Pengertian gerak melingkar. Gerak melingkar yaitu gerak dengan lintasan berupa satu lingkaran penuh atau lebih dan dapat pula berupa sebagian busur lingkaran. Contoh sehari-hari gerak melingkar yaitu kita bisa melihat pada gambar di bawah ini. Satu lingkaran penuh itu disebut dengan gerak melingkar. Besaran pada gerak melingkar. Yang pertama itu ada frekuensi dan periode, di mana frekuensi putaran adalah banyaknya putaran yang ditempuh benda dalam satu sekon. Periode putaran adalah waktu yang diperlukan benda untuk menempuh satu putaran. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan banyaknya putaran per waktu untuk berputar, di mana banyaknya putaran itu N, waktu untuk berputar itu T, jadi N per T. Selanjutnya T itu periode, sama dengan waktu untuk berputar per banyaknya putaran. Waktu untuk berputar itu T per banyaknya putaran adalah N, jadi T sama dengan T per N. Hubungan F dan T adalah sebagai berikut. F sama dengan 1/T, atau bisa juga T sama dengan 1/F. Dengan T sama dengan periode putaran, satuannya sekon, F frekuensi putaran, satuannya hertz, T sama dengan waktu untuk berputar atau sekon, N itu banyaknya putaran dalam waktu, satuannya T. Yang kedua adalah posisi sudut. Jika benda berputar dari A ke B, bisa dilihat pada gambar di samping. Jika benda berputar dari A ke B dengan lintasan S dan jari-jarinya adalah R, sudut yang ditempuh adalah θ. Besar sudut θ merupakan perbandingan antara panjang lintasan dengan jarak benda ke pusat lingkaran. Bisa juga θ sama dengan S per R, di mana θ adalah posisi sudut, satuannya radian atau rad, S adalah panjang lintasan, satuannya meter, R adalah jari-jari lingkaran, satuannya meter. Yang ketiga adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau kecepatan putaran benda, simbolnya adalah omega. Ditentukan oleh besarnya sudut yang ditempuh atau θ dalam satuan waktu. Kecepatan sudut juga sering disebut sebagai kecepatan angular. Rumusnya itu omega sama dengan θ per T. Jika dalam satu periode putaran T, benda menempuh sudut 2π, jadi satu putaran penuh itu periodenya itu bisa juga disebut dengan 2π. Persamaannya akan menjadi omega sama dengan 2π per T. Kita sudah tahu ada F sama dengan 1/T. Jadi bisa juga rumusnya omega sama dengan 2πf, di mana omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, T waktu, satuannya sekon, θ adalah posisi sudut, satuannya radian. Yang keempat adalah kecepatan linear. Kelajuan linear pada gerak melingkar beraturan dapat didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuhnya. Rumusnya V sama dengan omega kali R, atau V sama dengan 2πf kali R. Karena omega sama dengan 2πf, maka nilai omega itu diganti 2πf. Jadi V sama dengan 2πf kali R. Yang kelima adalah percepatan sentripetal. Kecepatan linear benda saat bergerak melingkar akan mengalami perubahan arah setiap saat. Perubahan arah kecepatan linear pada selang waktu tertentu menyebabkan adanya percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran yang disebut sebagai percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal itu dia arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Jadi besarnya percepatan sentripetal itu AS sama dengan
V kuadrat per R, atau AE sama dengan omega kuadrat kali R. Yang keenam adalah percepatan sudut. Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut tiap selang waktu tertentu. Percepatan sudut rata-rata adalah perbandingan antara perubahan kecepatan sudut dengan perubahan waktu. Percepatan sudut itu simbolnya adalah alfa. Jadi alfa rata-rata sama dengan delta omega per delta T. Jadi percepatan sudut rata-rata itu atau percepatan sudut itu satuannya radian per sekon kuadrat. Yang keenam adalah percepatan tangensial. Hubungan antara percepatan linear dan percepatan sudut disebut atau percepatan angular, yaitu arah percepatan linear selalu menyinggung lingkaran. Sehingga percepatan linear juga disebut sebagai percepatan tangensial. Jadi percepatan tangensial itu selalu berada pada garis singgung lingkaran. Rumusnya itu AT. Jadi percepatan tangensial itu disimbolkan dengan AT. AT sama dengan delta V per delta T. Kan kita tahu V sama dengan R dikali omega. Jadi bisa juga delta V per delta T sama dengan R delta omega per delta T atau R kali alfa. Percepatan tangensial itu satuannya meter per sekon kuadrat. Setelah kita peroleh percepatan tangensial dan percepatan sentripetal, untuk mencari percepatan total, rumusnya itu A sama dengan AS kuadrat ditambah AT kuadrat. Diakarkan. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola pingpong dikaitkan pada suhu tas benang dan diputar dengan kecepatan tetap. Panjang benang 0,5 meter dan bola melakukan 3 kali putaran dalam waktu 1 sekon. Berapakah frekuensi periode kecepatan sudut dan kecepatan linear bola pingpong? Yang diketahui adalah R sama dengan 0,5 meter. T-nya 1 sekon. N-nya itu banyaknya putaran adalah 3 putaran. Yang ditanyakan itu A, frekuensinya berapa? B, periodenya. C, kecepatan sudutnya berapa? Dan D itu kecepatan linear bola pingpong atau V. Yang pertama, F sama dengan N per T. Kita sudah ketahui N-nya adalah 3. T-nya 1 sekon, jadi F-nya sama dengan 3 per 1 adalah 3 Hz. Bagian B, T atau periode. Jika kita telah ketahui frekuensinya, maka rumus periode adalah T sama dengan 1 per F. Jadi 1 per 3 sama dengan 0,33 sekon. Bagian C, omega. Omega itu rumusnya 2πf. Kan kita sudah tahu frekuensinya berapa. Nilai pi itu bisa juga diganti, bisa juga tidak. Nilai pi itu tetap 22 per 7 atau 3,14. Pada contoh soal ini, kita gunakan 3,14. Jadi, 2 dikali 3,14 dikali 3. Jadi, hasilnya itu 18,84 radian per sekon. D itu kecepatan. Kecepatan sama dengan omega dikali R. Omeganya kan 18,84. R-nya tadi diketahui adalah 0,5. Jadi 9,42 meter per sekon. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih.